Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ciptakanlah hati yang murni di dalam diriku, ya Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ungkapan referen Mazmur ini adalah doa dari pemazmur untuk meminta kepada Tuhan agar Tuhan menciptakan hati yang murni di dalam diri. Mengapa kita perlu meminta Tuhan memurnikan hati? Dan kapan hati kita sudah tidak murni lagi? Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapa yang bisa melihat hati? Tidak ada. Siapa yang bisa melihat perasaan? Tidak ada. Hanya hati yang bisa melihat perasaan. Nah, kalau hati itu adalah mata untuk melihat perasaan, dan kita membayangkan seperti mata kita perlu dibasuh kalau ia kabur, kapan kita membasuh mata hati? Atau kalau kita membayangkan yang sudah biasa pakai kacamata seperti saya, kan kita tidak tahu kapan debu itu masuk di kacamata. Tapi kita lama-lama redup dan tidak bisa melihat dengan jernih. Maka pada saat itu kita butuh lap kacamata atau cuci. Atau juga mobil, kaca mobil. Kita tidak tahu kapan debu itu masuk, tapi lama-lama juga dia suram dan membuat kita tidak bisa melihat dengan jernih. Nah, hati kita juga pada suatu saat ia kabur dan tidak bisa melihat dengan jernih. Nah, pertanyaannya, kapan kita mencuci dan siapa yang bisa mencuci hati? Sebelum kita mencari jawaban untuk mengapa dan siapa yang bisa mencuci hati, kita juga perlu menyadari bahwa apa saja yang membuat hati kita kabur dan kotor. Kalau kita bertolak dari pengalaman Daud dalam bacaan pertama, kita bisa menemukan bahwa Daud itu orang hebat, raja yang hebat. Coba bayangkan kehebatan Daud itu waktu berperang melawan Goliat. Goliat yang begitu besar dan tinggi bisa dikalahkan oleh Daud yang kecil cuma dengan lempar dengan sebuah batu. Coba betapa hebatnya kekuasaan dan kekuatan Daud. Daud juga seorang figur yang kita dengar banyak melakukan karya hebat untuk Tuhan. Tapi dalam bacaan hari ini kita menemukan Daud yang berbeda. Dia takluk untuk jatuh cinta pada istri Uria. Dan ketika dia sudah melakukan hal itu, dia juga tidak tahu kalau itu salah dan berdosa. Nah, itulah saat dimana hati kita kabur.
Ketika kita sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, maka kesimpulannya hati kita kabur ketika kita terlalu asik dengan pekerjaan dan kesibukan dan lupa untuk mencuci hati, sehingga kita tidak tahu lagi yang kita lakukan itu baik atau tidak, benar atau salah, berguna atau tidak berguna. Atau dengan kata lain, pada saat itulah suara hati kita tumpul. Di musim pilpres ini banyak orang yang bicara etika, tapi saya curiga mereka sendiri tidak punya etika. Kenapa? Ketika orang lain bersalah, kita mengatakan tidak etis, tapi apakah kita juga memang betul-betul beretika? Nah, itulah yang saya takutin dari peristiwa Daud. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia tidak menemukan itu sebagai kesalahannya. Baru ketika Nathan datang dan mengatakan, dengan bercerita tentang seorang janda yang punya 1 ekor lembu betina, dan ada 1 orang kaya, dan ketika orang kaya ini punya tamu, malah dia ambil lembu yang punya janda satu-satunya. Dan itu ditanyakan kepada Daud, menurut kamu bagaimana itu? Daud langsung marah, dia bilang, kalau saya marah itu orang kaya, masa dia ambil domba dari janda yang miskin? Tapi kemudian Nathan bilang apa? Itu kan kamu maksudnya, Daud. Jadi dia tidak tahu bahwa itu adalah kesalahannya, tapi dia berani marah karena kesalahan orang. Jadi saya takut begitu kita keluar-keluar bilang orang ini tidak etis, juga begini, mungkin rekam jejak tidak bagus. Terus rekam jejak kita bagaimana? Etika kita bagaimana? Jangan sampai seperti Daud, untuk kesalahan dan kekurangan orang kita hebat dan pandai menemukan, tapi kesalahan sendiri tidak bisa kita temukan. Inilah efek dari kalau hati itu sudah tidak jernih. Kita tidak mampu menemukan diri kita sendiri dan kesalahan kita sendiri. Maka kalau orang cenderung mencari dan mempersalahkan orang, itu adalah tanda hatinya sedang kabur. Maka perlu dicuci. Siapa yang mencuci? Itulah sabda Tuhan, itulah firman Tuhan, itulah fungsi orang-orang yang memberitakan sabda Allah, untuk cuci hati kita dengan terang sabda Allah, persis seperti Nathan mencuci hati Daud. Dan saya salut dengan Daud, ketika Nathan sudah memberikan penerangan dan penjelasan, dia paham bahwa itu adalah kesalahannya dan dia mengaku dosa dan mengaku salah. Maka ia mengaku dosa atau mengaku salah itu namanya proses purifikasi, penjernihan kembali jiwa. Itulah tobat. Jadi cara untuk cuci hati memang adalah mendengar sabda Allah, lalu mengaku diri dan menemukan diri berdosa, lalu bertobat. Kemudian yang kedua, kapan hati kita kabur melihat? Nah, bayangan kita coba membayangkan para murid yang ada di satu perahu dengan Yesus. Yesus ini kan Tuhan, punya kuasa. Dan ketika perahu diterpa badai, mereka semua takut. Kenapa takut? Yesus menemukan jawaban, karena mereka tidak percaya. Padahal Yesus ada di situ, mereka masih takut. Ada Tuhan saja orang takut, apalagi tidak ada Tuhan. Nah, sama dengan kita itu orang beriman, ngaku diri banyak berdoa, pergi kerja, pergi kemana-mana, sampai sana kita juga takut. Padahal kita sudah pergi dari rumah dengan doa, sudah ikut misa setiap hari, tapi takut juga. Terus untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Untuk apa kita berdoa kalau kita takut? Itu berarti karena memang hati kita sudah kabur, hati kita gelap. Ketika hati kita gelap, walaupun kita rajin berdoa, walaupun kita rajin misa, kita tidak mampu menemukan kalau Tuhan itu sedang berjalan bersama kita. Apalagi kalau kita sedang diterpa oleh persoalan. Bapak Ibu pasti mengalami, kalau sedang ada persoalan, kalau hati lagi gabut dan galau, pasti Anda tidak percaya dengan Tuhan. Pasti marah-marah juga dengan Tuhan. Pasti juga bilang, percuma saya ikut misa tiap hari, percuma saya berdoa, toh kalau saya ada masalah Tuhan seperti cuek-cuek saja. Pertanyaannya, memang Tuhan tidak datang? Memang Tuhan cuek? Jawabannya tidak. Tuhan ada di situ. Cuman karena fokus kita bukan lagi pada Tuhan yang datang membantu, karena kita sudah mengalihkan fokus pada masalah, maka kita tidak menemukan kalau Tuhan itu juga sedang berada dan berjalan bersama kita. 2 malam lalu saya bermimpi.
Dan mimpi itu memang karena ternyata hidung saya tersumbat, dan mungkin karena asam lambung naik, saya itu rasanya ganjal di ulu hati. Begitu saya sadar, saya kaget. Kenapa? Saya berpikir untung saya masih bisa bernafas walaupun hidup tersumbat, dan hati itu terasa sakit di ulu hati. Ternyata asam lambung naik. Tapi apa yang saya alami di mimpi itu, saya tidur sambil ditemani satu anak kecil, modelnya seperti cucunya Pak Nurpe. Tapi saya menemukan anak kecil itu yang membantu saya tidur begini, pindah posisi begini. Dan siapa anak kecil itu? Itulah malaikat pelindung. Bapak Ibu kalau lihat di buku doa malaikat pelindung, di buku doa sumber kekuatan, Anda akan menemukan malaikat pelindung itu seperti anak kecil yang menuntun kita. Dan tidak bisa kita menemukan itu sebagai malaikat kalau kita tidak punya hati yang selalu dicuci dan dibersih. Nah, itulah gunanya misa, untuk mencuci hati, membersihkan hati, supaya hati kita terang melihat Tuhan yang selalu berjalan bersama kita, terang menemukan Tuhan yang selalu berjuang bersama kita ketika kita diterpa badai dan persoalan dalam hidup. Jadi yang membuat hati kita kabur ketika kita diselimuti oleh banyak persoalan, dan saking banyaknya persoalan sampai kita tidak tahu atau mati rasa gitu. Kan memang begitu, kalau kita lagi kalut dan kabut, kita seperti mati rasa. Makanan enak pun jadi tidak enak, tidur tidak nyenyak. Orang yang datang bermaksud baik pun kita tidak anggap itu dia pembawa kebaikan, karena kita lagi galau dan hati kita tidak jernih untuk melihat. Maka memang perlu cuci hati. Sekali lagi, di mana tempat cuci hati itu? Dalam doa, mendengar sabda Tuhan, dalam misa seperti ini. Seperti Daud, dia cuci hatinya oleh Nathan. Mereka murid-murid yang kalang kabut di danau, di dalam perahu, mereka dicuci hatinya oleh Tuhan Yesus sendiri dengan mengatakan, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Kan saya ada di sini. Jadi hanya Tuhan sendirilah yang bisa cuci hati kita, agar hati kita bisa melihat dengan jernih. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bisa melihat hati, tidak ada satupun yang bisa melihat perasaan, tapi hati kita bisa melihat perasaan, hati kita bisa melihat Tuhan. Maka jangan pernah berhenti mencuci hati, dan bersama pemazmur kita meminta, Tuhan ciptakanlah hati yang murni dalam diriku. Semoga Tuhan memberkati.